Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Moga-moga Anda semua di rumah dalam keadaan baik-baik. Kita bertemu walaupun hanya melalui video yang Pak akan kirimkan dan mudah-mudahan Anda dapat mempelajarinya dan bisa dapat paham lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mari sebelum kita belajar, kita membuka pelajaran kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah makanan dan minuman yang halal dan haram. Perhatikan gambar-gambar yang Pak buat di dalam materi ini. Di antaranya adalah gambar-gambar tentang makanan, baik makanan pokok berupa makanan pokok maupun buah-buahan dan binatang-binatang yang halal yang boleh kita konsumsi. Insya Allah Anda bisa dapat mencerna, dapat melihat dan dapat menerawang serta bisa dapat menentukan mana gambar-gambar ini semuanya. Perhatikan makanan-makanan dan binatang-binatang yang halal untuk kita konsumsi. At-ta'am wa syirab al-halal wal haram. Baik, kompetisi dasar dari materi ini adalah yang pertama mengamalkan ketentuan mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Kedua, membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Ketiga, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan haram. Keempat, menganalisis ketentuan minuman halal haram. Selanjutnya, mengetahui tata cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Dan terakhir, mempraktekkan tata cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Baik, ikhwani talabah, peserta didik yang sayangi semuanya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, peserta didik dapat memahami makna atau arti makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal lagi baik, halal dan thayyiban dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik, halal dan thayyiban dengan benar. Keempat, menguraikan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan bahaya mengkonsumsi makanan yang haram dengan benar. Baik anak-anak, apa saja atau apa yang akan kita pelajari dari materi ini? Yang pertama adalah atau A, makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal. Yaitu satu, jenis makanan halal. Dua, jenis minuman halal. Ketiga, manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan. B, makanan dan minuman haram. Pertama, makanan haram. Kedua, minuman haram. Ketiga, madarat atau bahaya makanan dan minuman haram. Keempat, dampak buruk minuman keras yang diharamkan atau miras. C, hewan halal dan haram. Hewan yang dihalalkan dan hewan yang diharamkan. D, perkara syubhat atau perkara yang masih samar. Nanti insya Allah kita akan bahas. Selanjutnya, mari kita sama-sama lihat yang bagian A, yaitu makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal merupakan
makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan sesuai dengan syariat Islam. Halal pada zatnya, prosesnya, dan memperolehnya. Manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan. Ya. Jenis makanan halal. Segala biji dan buah-buahan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Segala hewan yang hidup di air dan semua hewan laut. Jadi yang C, segala hewan darat yang tidak dilarang. Ya, jadi perhatikan itu jenis makanan halal, segala biji dan buahan yang tidak membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, segala hewan yang hidup di air dan semua hewan laut itu boleh. Yang C, segala hewan darat yang tidak dilarang. Adapun jenis minuman halal, minuman asli baik dari air maupun dari pabrik dan semua tidak tidak membahayakan bagi tubuh yang dihalalkan. Adapun manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan. Ya, tadi Pak sudah singgung manfaat makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama, menyehatkan badan dan memelihara diri dari sumber penyakit. Jadi kalau kita makanan yang halal, maka akan sehat badan, memelihara diri dari penyakit. Ya. B, menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. D, termasuk golongan orang yang soleh dan mulia. Ya, jadi itu manfaat makan makanan yang halal. Sehat badan, terhindar dari penyakit, menyebabkan amal kita diterima oleh Allah, dapat menghindari diri dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan dosa, dan tergolong orang-orang soleh. Ya, tergolong orang-orang soleh. Selanjutnya adalah B, makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang buruk, yang tidak baik, dan menimbulkan madarat atau bahaya bagi kesehatan jasmani ataupun rohani dan dilarang sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam. Makanan yang diharamkan karena terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makanan yang haram diantaranya adalah A. Makanan yang diharamkan karena terdapat dalam nas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjelaskan jelas bahwa makanan itu haram untuk dimakan. Contoh, satu, bangkai. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Juga janin hewan yang diinduknya disembelih atas nama Allah. Jadi kita sembelih sapi misalnya di dalamnya itu ada anak. Sapinya bunting atau hamil. Nah, tiba-tiba setelah kita sembelih sudah ada anak di dalam perutnya. Nah, anaknya itu haram untuk kita makan karena tidak disembelih. Dia mati karena induknya sudah disembelih dan anaknya tidak dapat saluran udara dari ibunya atau induknya. Yang kedua, darah, kecuali hati dan limpa. Ya. Jadi darah seluruhnya itu haram, kecuali hati dan limpa. Ya, hati itu boleh dikonsumsi. Limpa juga demikian. Ketiga, daging babi. Daging babi juga haram untuk dimakan. Keempat, daging yang disembelih atas nama selain Allah. Walaupun daging itu, hewan itu adalah halal, tapi karena disembelihnya tidak memakai nama Allah, tidak menyebut nama Allah, maka hewan itu haram untuk dikonsumsi. Contoh ayam. Ayam itu kan halal, tapi karena disembelih
saya sembelih ini atas nama si fulan. Bukan atas nama Allah, tapi atas nama si fulan, atas nama hewan ini, atas nama itu, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah haram untuk dikonsumsi. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik. Ya, al-mukhaneka. Jadi hewannya dicekik. Contoh ayam dipatah lehernya atau dicekik lalu mati. Setelah itu dibakar untuk dimakan atau dimasak dan lain-lain sebagainya, maka tidak boleh untuk kita makan. Yang keenam, hewan yang mati karena terpukul al-mukuzzah atau disetrum dengan alat listrik. Ya, alat listrik. Tidak boleh. Hewan yang mati karena terjatuh. Al-mutara dia. Hewan yang mati karena ditanduk hewan lain. Kecuali setelah ditanduk, masih ada napasnya, engkau cepat lalu ambil parang atau pisau untuk menyembelihnya. Sempat untuk sembelih, maka boleh engkau makan. Sama seperti tadi yang terjatuh atau terpukul. Kalau Anda terjatuh, Anda dapat menyembelihnya, maka masih ada napas lalu Anda menyembelihnya, maka boleh dimakan. Tapi kalau terjatuh lalu mati, Anda tidak sempat untuk menyembelihnya, maka dia tergolong hewan yang haram untuk kita konsumsi. Hewan yang mati diterkam hewan buas dan ada sisanya. Contoh, kambing diterkam oleh singa. Ada sisanya. Nah, itu tidak boleh kita makan, ya, tidak boleh kita makan karena hewan itu mati tidak disembelih. Hewan yang mati disembelih untuk berhala, ya. Jadi hewan ini mati disembelih untuk berhala, untuk ini berhala. Orang-orang yang suka berhala, yang menyembah selain Allah, menyembah Allah, tapi masih percaya kepada yang lain-lain, mereka menyembelih hewan itu untuk itu, maka tidak boleh kita makan. Ya, itu anak-anak. Itu adalah hewan yang tidak boleh kita makan. Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram untuk kita makan. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang buruk, tidak baik dan menimbulkan madarat bagi kesehatan jasmani atau rohani dan dilarang sesuai syariat Islam. Makanan yang haram, ya. Makanan yang haram. Semua benda atau hewan yang kotor, keji, dan menjijikan. Makanan yang dapat mendatangkan mudarat, kerusakan terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah. Selanjutnya, bagian yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup. Ya. Makanan yang diharamkan karena cara memperolehnya haram. Makanannya halal, tapi cara dapatnya itu salah, haram. Maka diharamkan untuk dimakan. Walaupun makanan itu halal, tapi cara memperolehnya salah, maka haram untuk dimakan. F. Makanan yang diharamkan karena cara memperolehnya diharamkan, ya. Tadi sudah. Makanan yang diharamkan karena bercampur dengan makanan haram. Daging sapi dicampur dengan daging babi. Daging ayam dicampur dengan daging anjing. Tidak boleh kita konsumsi karena itu haram. Oh, daging ayam digoreng dengan minyak babi, minyak anjing, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh kita konsumsi karena minyaknya itu haram. Minyaknya itu dari babi. Itu bekas gorengan daging babi, bekas gorengan daging kambing. Lalu goreng ayam, daging ayam untuk kita makan. Tidak boleh. Haram. Sekarang minuman yang haram. Minuman yang haram. Ya.
Semua minuman yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal itu adalah haram. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Semua minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Curi kelapa, minum. Tidak boleh, kelapa itu halal. Tapi kalau ambilnya dengan curi, maka haram untuk kita konsumsi. Harus izin. Minta baik-baik ke orangnya, baru ambil kelapa untuk minum. Jangan orangnya tidak ada, kita panjat ambil kelapa lalu kita minum. C. Semua minuman yang asalnya halal tetapi diproses menjadi minuman yang dapat memabukkan itu juga haram. Contoh. Ya, contoh. Pohon lentar. Airnya manis. Tapi setelah dikelola, disimpan, lalu dicampur dengan akar-akar, kayu dan lain-lain sebagainya, maka disimpan satu malam, besoknya jadi memabukkan. Tidak boleh itu. Asalnya halal, jadi haram. Dan maka minuman-minuman yang lain yang dicampur dengan apa namanya alat-alat atau apa saja yang bisa merubah warna, merubah fungsinya dari yang halal menjadi haram, maka itu tidak boleh kita minum. Minuman yang terkena najis, muta najis. Jadi contoh air, kena air kencing, tidak boleh kita minum. Kena air kencing binatang, tidak boleh kita minum dan lain-lain sebagainya. Karena itu sudah mengandung najis. Sekarang, mudarat itu bahaya, makanan dan minuman haram. Satu, berdosa karena memakan atau minum makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Amal ibadahnya, perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melanggar perintah Allah, yaitu makan dan minum makanan-makanan haram. C. Memperoleh siksa di akhirat, bahkan di alam kubur dari Allah SWT dan para malaikatnya. Di alam kubur akan disiksa oleh para malaikat. Nanti di akhirat Allah akan siksa kita dengan nerakanya Allah SWT. Tidak boleh kita makan atau minum makanan-makanan haram. D. Dapat menimbulkan bahaya yang buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya, dampak buruk dari minuman keras. Ya, dampak buruk dari minuman keras. A. Khamar dapat merusak susunan saraf. Ya, jadi kalau orang sudah minum khamar, mabuk, maka sarafnya rusak. Hilang akal sehatnya. Dinding hati liver menipis sehingga dapat menimbulkan pendarahan dan busung lapar, busung perut. Ya, orang kalau sudah minum mabuk, hatinya itu menipis. Sering kena penyakit lambung, sering pingsan, jalan sempoyongan, jalan kayak orang gila, dan lain-lain sebagainya. C. Fisik menjadi lemah dan mental tidak seimbang sehingga mengganggu keimanan dan kesabaran. Akibatnya, seorang tidak dapat mengontrol diri dan menjurus pada perbuatan maksiat. Yaitu, orang kalau sering minum mabuk ya begitu. D. Ketidaksadaran orang yang mabuk dapat membahayakan keselamatan orang lain dan bahkan dirinya sendiri. Ya, dia mabuk, dia tidak sadar. Dia buat apa saja, dia kira benar, padahal itu dapat membahayakan diri dan orang lain. E. Mengganggu lingkungan sekitar dan berpeluang berbuat kejahatan dan kekerasan terhadap orang lain. Selanjutnya, orang yang sedang mabuk dapat membuka rahasia dirinya dan orang lain. Ya itu, karena dia tidak sadar lagi, dia sudah mabuk dan rahasia-rahasia dalam hidupnya, baik dalam dirinya, rumah tangganya, ada orang-orang lain, dia buka semua. Dia tidak tutup aib orang, aib dirinya sendiri saja.
dia sudah tutup keluarganya sendiri, dia tertutup, apalagi orang lain. Karena apa? Dia sudah hilang akal sehatnya, mabuk. Nah, selanjutnya C, hewan halal dan haram. Hewan yang dihalalkan. Hewan ternak yang pertama, hewan ternak dihalalkan berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yusla alaikum. Dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu atau keharamannya. B. Hewan buruan dan makanan yang berasal dari laut dihalalkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah." Ya. Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Laut sebagai kesehatan bagimu karena ya makanan yang ada di laut itu adalah sehat, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Baik anak-anak, hewan yang dihalalkan. Perhatikan C, yaitu jenis hewan yang dihalalkan berdasarkan hadis antara lain ayam, kuda, keledai liar, kelinci, belalang, sapi, dan lain-lain sebagainya. Manfaat dari hewan yang disebutkan adalah menyehatkan jasmani dan rohani, menumbuhkan semangat dan gairah kerja, menambah rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kenikmatan yang dilimpahkannya, menambah kekhusyuan dalam beribadah, menyehatkan diri dari dosa, menyelamatkan diri dari dosa dan azab neraka. Cara penyembelihan hewan yang tepat. Kecuali hewan yang hidup di air. Penyembelihan hewan adalah orang yang beragama Islam. Jadi syarat orang yang menyembelih hewan itu harus orang Islam, balik, berakal, dan tidak sedang berihram atau sedang melakukan ibadah haji. Sebenarnya harus laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, lebih utama laki-laki. Jadi syarat orang yang menyembelih itu harus Islam, balik, berakal sehat, tidak sedang haji atau berihram, laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, laki-laki lebih utama daripada perempuan. Penyembelihan dilakukan ketika hewan masih hidup. Jadi kalau mau menyembelih hewannya masih hidup, jangan hewan sudah mati baru sembelih, tidak boleh. Alat penyembelihan harus tajam dan dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat leher daripada hewan tersebut. Selanjutnya, tidak boleh mengasah pisau atau parang atau alat yang digunakan untuk menyembelih di depan hewan yang akan disembelih. Ya, tidak boleh. Karena kasihan binatangnya atau hewannya. Cara penyembelihan hewan yang tepat. Ya, masih yang tadi, yaitu menghadapkan leher hewan ke arah kiblat dengan posisi kepala di selatan, kaki di utara, dan leher menghadap ke barat. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Menginjakkan kaki di leher hewan. Membaca basmalah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Sebelum menyembelih. Penyembelihan harus dilakukan dengan cara
dengan cepat. Penyembelihan dilakukan dengan memastikan bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher kanan kiri terputus. Dianjurkan untuk membiarkan kaki kanan hewan yang disembelih agar leluasa bergerak dan lebih cepat mati. Jadi atau kalau ketika kita akan sembelih lalu kita ikat kakinya, ketika habis sembelih langsung buka talinya supaya hewan itu bergerak dan cepat mati. Dilarang mematahkan leher, menguliti atau memasukkan hewan sembelihan ke air panas sebelum hewan benar-benar mati. Jadi kalau hewannya belum mati benar-benar, jangan kuliti dulu. Atau masukkan sembelihan ke air panas, misalnya ayam, mau untuk membuang bulu-bulunya, maka dimasukkan ke air panas. Kalau dia belum mati benar-benar, maka jangan buru-buru masukkan ke dalam wadah yang tersedia air panas. Ya, pastikan bahwa dia sudah mati. Jadi doa untuk menyembelih misalnya diantaranya adalah Bismillahi wallahu akbar. Baru taruh pisau di leher binatang yang akan disembelih, lalu membaca pisau atau parang, lalu membaca Bismillahi wallahu akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Bisa juga ditambahkan dengan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, begitu ya anak-anak. Terkhusus bagi laki-laki yang biasa sembelih hewan, harus baca atau hafal doa menyembelih hewan. Agar ketika kita sembelih itu, kita bisa membaca doa-doa itu. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hewan yang diharamkan. Selanjutnya hewan yang diharamkan. Perhatikan anak-anak, hewan yang diharamkan. Keharamannya jelas. Disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di hadis. 1, babi. Hurimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, khimar, jinak, keledai. Keledai. Sebagaimana hadisnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli luhumi humril ahliyah. Dari Ibnu Umar, Rasul radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika perang Khaibar, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menyembelih keledai jinak. Ya, jadi kalau keledai jinak itu tidak boleh untuk disembelih, ya, tidak boleh untuk disembelih untuk dimakan karena dia sudah jinak dan sudah bersatu dengan manusia. Selanjutnya, yang ketiga, hewan buas atau hewan yang bertaring kuku. An Abi Tha'labata Al-Khusani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an akli kulli di nabin minasyibai. Artinya dari Abi Salaba Al-Khushaini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami memakan setiap hewan buas yang mempunyai taring. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi perhatikan itu semacam kucing, harimau, singa, ya, monyet, itu tidak boleh kita makan. Selanjutnya, burung yang berkuku tajam dan berparu kuat.
An Ibni Abbasin qala, ana Rasulullah SAW naha an kulli dhi nabin minasyibai wa an kulli dhi mikhlabi minatoyrim. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, sungguh Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram, ya, untuk mencengkeram seperti burung elang, ya, burung elang itu biasa menangkap ayam, menangkap ular dan lain-lain sebagainya untuk dimakan, ya, menerkam dan lain-lain sebagainya untuk dia makan. Itu tidak boleh. Kelima, hewan yang digolongkan sebagai jalalah, yaitu hewan yang kesehariannya memakan kotoran yang bersifat najis. Ya, itu diharamkan untuk kita makan. Contoh anjing tuh, ya. Diharamkan karena terdapat perintah untuk membunuhnya. Ya, ada hewan yang diharamkan karena terdapat perintah untuk membunuhnya. Ular, burung gagak, burung elang, tikus, dan anjing gila. Ya, anjing baik tidak gila juga itu haram untuk kita makan. Jadi ular, burung gagak, burung elang, tikus, dan anjing tidak boleh kita makan. Diharamkan karena dilarang membunuhnya seperti semut, lebah madu, burung hudhud, dan burung suradi, ya. Jadi madu lebah itu tidak boleh dimakan, semut, burung hudhud, dan burung suradi. D. Diharamkan karena keadaannya menjijikkan dan dikhawatirkan membawa penyakit. Ya, itu ya. E. Hewan yang asalnya halal tetapi menjadi haram karena sebab-sebab tertentu. 1. Daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT. Itu haram untuk kita konsumsi. Kedua, hewan yang mati karena tercekik atau al-munkhanniqah. 3. Hewan yang mati karena terpukul, al-mauqudah. 4. Hewan yang mati karena jatuh, al-mutaradiyah. Hewan yang mati karena ditanduk hewan lain, an-natihah. Ya. Yang keenam, hewan yang mati diterkam hewan buas. Dan terakhir, hewan yang mati disembelih untuk berhala. Jadi tidak boleh. Ini tujuh binatang yang tadinya halal, tapi karena ada sebab-sebab tertentu, maka dia dengan seketikanya diharamkan untuk kita makan atau konsumsi. Selanjutnya anak-anak, alasan dilarangnya segala hewan yang diharamkan. Yang pertama, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Jadi kalau hewan itu dilarang untuk dimakan, pasti ada sebab akibatnya sehingga Allah SWT dan Rasul SAW melarang kita untuk mengkonsumsinya. Yang kedua, mengganggu kesehatan badan orang yang memakannya. Mempengaruhi jiwa, watak, mental, dan akhlak orang yang memakannya. D. Menimbulkan sifat rakus dan buas bagi orang yang memakannya. E. Berdosa karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berakibat azab neraka. Bagaimana cara untuk menghindari diri dari memakan daging yang diharamkan? 1. Harus selalu mengingat bahwa daging yang haram dilarang oleh syariat Islam. Kedua, hendaknya sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, ceramah-ceramah, baik secara langsung maupun melalui TV atau melalui media-media online. Apalagi sekarang zaman makin maju, canggih, kita buka HP, lihat tentang
ceramah-ceramah di YouTube atau di mana saja bisa gampang untuk kita bisa mengikutinya. Sehingga kita tahu dan paham. Kalau kita tahu dan paham mengerti, maka kita akan lakukan, kita akan menjauhkan diri daripada memakan makanan-makanan dan hewan-hewan daging yang diharamkan. Harus mengingat bahwa makan daging hewan yang haram dapat merusak organ-organ tubuh. Sering bergaul dengan orang-orang soleh dan menghindarkan diri bergaul dengan orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Ya itu. Jadi harus sering berteman. Bukan berarti kita tidak suka bergaul dengan orang yang berbuat maksiat. Tapi ajak mereka, sadarkan mereka. Jangan-jangan engkau belum paham benar terhadap agama, lalu Anda bergaul dengan mereka, Anda akan terpengaruh mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Memakan makanan dan minuman-minuman yang diharamkan. Anak-anak, serta masih semangatkan. Sekarang kita lihat yang D, yaitu perkara syubhat. Perkara yang masih belum jelas, masih samar-samar. Ya, syubhat adalah ketika status kehalalan dan keharaman sesuatu itu masih samar-samar atau belum jelas. Contohnya, ketika menemukan makanan atau minuman yang tidak terdapat keterangan halalnya, sedangkan keterangan tersebut adalah satu-satunya penanda yang meyakinkan bahwa makanan atau minuman tersebut halal. Lebih utama meninggalkan hal-hal syubhat. Diuraikan dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya itu terdapat perkara-perkara syubhat, samar-samar, tidak nampak, belum jelas ya. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa atau raja memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal darah itu atau tersebut buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh badannya. Maka ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani talaba al-mahbubun, para pelajar yang disayangi semuanya, mari kita berlanjut kepada rangkumannya. Yang pertama, jenis-jenis makanan halal antara lain biji-bijian dan buah-buahan yang tidak membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Semua hewan yang hidup di air dan semua hewan darat yang tidak dilarang, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan unggas, boleh kita mengkonsumsinya. Artinya halal untuk kita makan. 2. Jenis-jenis minuman yang halal dibagi menjadi dua, yaitu asli dari alam atau bukan hasil buatan pabrik, seperti madu, susu, air tawar, air kelapa, dan lain-lain. Serta minuman olahan yang tidak bercampur dengan zat yang haram. Ya. Kalau dicampur dengan zat yang haram, maka haram untuk kita makan. Berapa manfaat makanan dan minuman yang halal? Antara lain, menyehatkan badan dan memelihara diri dari sumber penyakit. Menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Menghindarkan diri dari perbuatan dosa, dan akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan mulia, karena makanan yang halal adalah makanan para rasul dan para orang-orang
soleh. Ya, jadi itu ya anak-anak. 4. Hewan yang diharamkan karena 4 hal, yaitu karena disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Diperintahkan membunuhnya, dilarang membunuhnya, dan keadaannya menjijikan. Yaitu 4 macam. Ya, yang pertama yaitu karena disebutkan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW atau yang disebut dengan hadis. Yang kedua, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu juga diharam, yaitu ini ya, kedua ya, jelas. Ketiga, dilarang membunuhnya. Jadi hewan yang dilarang untuk membunuh juga dilarang untuk kita makan. Dan yang terakhir adalah hewan yang menjijikan, tidak boleh kita makan ya. Selanjutnya anak-anak, yang kelima, makanan yang telah secara jelas diharamkan, baik zat dan kriterianya. Di dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut. A. Bangkai kecuali ikan dan belalang, serta janin hewan yang induknya disembelih atas nama Allah. Darah kecuali hati dan limpa. Ya. Maaf ya, tadi yang A itu bangkai kecuali ikan dan belalang serta janin hewan yang induknya disembelih atas nama Allah. Jadi yang tadi di penjelasan awal itu bahwa anak binatang yang ada di dalam kandungan induknya, ketika induknya disembelih lalu terdapat janin di dalam tubuh induknya, maka itu bisa boleh untuk dikonsumsi. Tapi ada juga yang tidak membolehkan. Misalnya janinnya sudah berbentuk hewan jadi. Misalnya sudah jadi hewan seperti kambing. Kambing anak kecil kalau sudah 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan itu kan sudah berbentuk kambing. Atau berbentuk sapi atau berbentuk ayam. Maka itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Kalau hanya masih berbentuk janin, belum nampak binatangnya, maka boleh dikonsumsi. Yang B, darah, kecuali hati dan limpa. Yang tidak boleh dimakan itu darah. Kalau hati dan limpa boleh. C, babi. Babi jelas ya diharamkan untuk kita makan. D, daging yang disembelih atas nama Allah, selain atas nama Allah. Jadi kalau walaupun dia halal, tapi karena disembelih tidak menyebut nama Allah, maka itu pun haram. Hewan yang mati dicekik, tidak boleh dimakan. Ya, hewan yang mati terpukul juga demikian, hewan yang mati terjatuh juga pun demikian, hewan yang mati karena ditanduk, hewan yang mati diterkam, hewan buas, hewan yang mati disembelih untuk berhala, makanan atau hewan yang kotor dan menjijikan, makanan yang dapat mendatangkan madarat atau bahaya. Bagian yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup itu tidak boleh ya. Selanjutnya, 6. Ada pula makanan yang diharamkan karena cara memperolehnya haram atau karena cara prosesnya juga haram. Cara memperolehnya misalnya mencuri. Prosesnya contoh menggoreng dan menggunakan minyak babi. Padahal dagingnya halal. Tapi prosesnya salah karena bercampur dengan benda yang haram. Tidak boleh ya dimakan. 7. Minuman yang diharamkan adalah minuman yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal sehat. Yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, yang asalnya halal. Tetapi ya tadi yang pertama itu minuman yang diharamkan adalah minuman yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal sehat. Yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, yang asalnya halal tetapi diproses menjadi minuman yang dapat memabukkan,
serta yang terkena najis. Contoh air kelapa disimpan lalu campur akar-akar, kayu-kayu yang memabukkan dan lain-lain sebagai atau obat-obat menjadi miras, maka itu haram. Atau air ini pohon nira, itu juga demikian.